Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas D dengan anggota Azra Syafira Menako Mangkunegara dengan NIM belakang 129, Hafiz Fadila Atmaja dengan NIM belakang 135, saya sendiri dengan Siti Afira Ramadiasti dan NIM belakang 141, serta Wulan Haulaini Haryanto dengan NIM belakang 152. Kami dari kelas D akan mempresentasikan mengenai anggaran tenaga kerja dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Randa Dahlia Pinang. Berikut adalah materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari anggaran tenaga kerja, yang kedua yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja, yang ketiga yaitu jenis tenaga kerja, yang keempat sistem upah, yang kelima jenis anggaran tenaga kerja langsung, serta studi kasus. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari anggaran tenaga kerja. Jadi, anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara rinci mengenai upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja selama periode mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian dari anggaran tenaga kerja. Nah, jadi menyusun sebuah anggaran tenaga kerja itu merupakan salah satu hal yang penting bagi sebuah perusahaan. Kenapa? Karena penyusunan anggaran ini akan menentukan jalannya perusahaan di masa depan. Secara umum, tujuan dari penyusunan anggaran adalah sebagai bahan acuan atau informasi untuk pihak manajemen yang kemudian dipakai sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila melakukan penyusunan anggaran tenaga kerja dengan baik. Yaitu yang pertama, sebagai acuan penggunaan tenaga kerja secara efisien. Dalam hal ini, anggaran tenaga kerja dapat dijadikan acuan dalam kegiatan perencanaan. Contohnya, untuk menentukan berapa banyak total tenaga kerja yang dibutuhkan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, anggaran ini dapat digunakan sebagai acuan supaya pengeluaran untuk tenaga kerja dapat disusun menjadi lebih efektif. Yang ketiga, anggaran ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perhitungan harga pokok produksi agar dapat diakumulasi lebih cepat. Lalu anggaran ini juga dapat digunakan sebagai media untuk mengawasi pengeluaran tenaga kerja supaya tidak terjadi penyelewengan. Berikutnya ada jenis tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini disebut juga direct labor. Jadi direct labor ini merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan atau memproduksi suatu produk atau layanan jasa secara langsung. Pada bidang industri pabrik misalnya, mengacu pada pekerja yang melibatkan diri dalam proses produksi sehingga harganya akan dikaitkan pada biaya produksi atau produk yang diciptakan. Ada beberapa sifat yang dimiliki tenaga kerja langsung. Yang pertama, biaya yang keluar untuk tenaga kerja ini akan berhubungan dengan tingkat proses produksi perusahaan secara langsung. Lalu biaya yang keluar bagi tenaga kerja ini juga masuk ke dalam variabel cost atau biaya variabel. Kemudian secara umum tenaga kerja langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir termasuk juga dalam menentukan harga pokok. Nah, contoh dari tenaga kerja langsung ini yaitu para pekerja di pabrik yang terlibat dalam proses produksi dari bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya yaitu tenaga kerja tidak langsung atau disebut juga sebagai indirect labor. Indirect labor ini orang yang melakukan pekerjaan berupa kontribusi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan di luar menghasilkan produk atau layanan jasa. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak langsung, yaitu yang pertama, pengeluaran untuk tenaga kerja tidak langsung ini tidak ada hubungan dengan taraf kegiatan produksi perusahaan secara langsung. Lalu pengeluaran bagi tenaga kerja ini masuk ke dalam biaya semi variabel, di mana ketika ada biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan tingkat proses produksi suatu perusahaan. Dan tenaga kerja ini tidak harus bekerja di pabrik, namun juga bisa bekerja di luar pabrik jika tenaga kerja ini
bertugas dalam suatu pabrik, pencatatan pengeluaran biaya untuk mereka akan dimasukkan kepada manufacturing expense budget atau penganggaran biaya pabrik. Contoh dari tenaga kerja tidak langsung biasanya bekerja di beberapa bidang seperti Departemen Administrasi, Akuntansi, dan Teknik. Juga mengacu pada profesi seperti manajer produksi, keamanan, pemasaran, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada sistem upah. Sistem upah ini terbagi menjadi 3, yaitu waktu, hasil, dan intensif. Sistem upah waktu berdasarkan upah yang dibayarkan sesuai dengan lamanya waktu bekerja. Yang pertama itu ada keuntungan dan kekurangan tentunya. Keuntungan dari sistem waktu ini, pekerja tidak diburu-buru sehingga dapat menjaga kualitas produk. Namun, pekerja yang bekerja dengan lamban akan mendapatkan upah yang sama walaupun banyak produk yang dihasilkan berbeda. Kemudian ada sistem hasil. Besaran upah yang dibayarkan sesuai dengan banyak produk yang dihasilkan. Keuntungan dari sistem ini, pekerja memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga produktivitas meningkat. Namun, pekerja yang terburu-buru sehingga kualitasnya akan menurun. Dan jadi kualitas dari produk yang dihasilkan ini tidak selalu bagus, dapat berubah-ubah. Dan yang terakhir ini ada sistem intensif. Besaran upah yang dibayarkan sesuai dengan banyak produk yang dihasilkan dan lamanya waktu bekerja. Keuntungan dari sistem ini yaitu besaran tambahan upah berdasarkan prestasi dan keterampilan pekerja sesuai apa yang berhak mereka dapatkan. Kekurangannya memerlukan tambahan pekerja di bagian administrasinya. Lalu ada jenis anggaran tenaga kerja langsung. Jenis anggaran tenaga kerja langsung ini terbagi menjadi 2, yaitu anggaran jam tenaga kerja langsung, yang di dalamnya ini jenis barang yang dihasilkan, segmen yang terlibat, jumlah jam tenaga kerja langsung, dan durasi produksi. Kemudian yang kedua ini adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung, yang di dalamnya itu total barang, durasi untuk produksi satu barang, tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung, golongan barang, dan durasi produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah penentuan standar jam tenaga kerja langsung. Yang pertama adalah studi gerak serta waktu. Studi ini biasa dilakukan oleh bagian teknik dengan menghasilkan analisis pekerjaan apa yang diperlukan buat menyelesaikan suatu produk. Kemudian menggunakan observasi, umumnya dengan alat bantu atau stopwatch yang dilakukan berulang-ulang. Akan bisa dipengaruhi baku ketika setiap jenis pekerjaan. Yang kedua adalah biaya standar. Bila sistem biaya baku telah ditetapkan pada perusahaan, umumnya sudah dihitung juga jumlah kebutuhan jam kerja eksklusif untuk setiap unit produk. Dengan demikian, baku jam kerja eksklusif tersebut dapat dipergunakan pada pembuatan aturan jam kerja eksklusif dengan cara mengalihkannya dengan menggunakan planning produksi. Yang ketiga adalah estimasi langsung sang supervisor. Cara ini dilakukan dengan menanyakan pribadi pada setiap supervisor departemen produksi berapa asumsi jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan rencana produksi. Dalam membentuk estimasi tersebut, supervisor wajib berdasarkan pada pendapat pribadi, pengalaman masa kemudian, bantuan taraf manajemen berikutnya, serta donasi dari staf teknis. Yang keempat, estimasi menggunakan statistik. Catatan akuntansi umumnya sangat membantu dalam menentukan jumlah jam kerja langsung. Rasio antara jam kerja pribadi menggunakan jumlah hasil dihitung serta kemudian diubah sesuaikan dengan planning perubahan dalam departemen yang bersangkutan. Metode ini sangat tergantung di ketepatan pencatatan dan kecenderungan proses produksi berasal periode ke periode. Metode ini mempunyai kelemahan yaitu bahwa inefisiensi yang terjadi di masa kemudian akan terbawa ke masa yang akan datang. Persiapan menyusun anggaran tenaga kerja dan anggarannya. Dalam persiapan tenaga kerja diperlukan untuk menentukan pemakaian satuan yang akan digunakan, seperti satuan hitung berdasarkan jam kerja langsung dan beban pekerjaan langsung yang sering digunakan. Untuk membuat anggaran, diperlukannya mending table atau list kebutuhan pekerja yang menerangkan spesialisasi pekerja yang diinginkan. Banyaknya golongan pekerja dan bagian-bagian membutuhkan tenaga kerja. Mengamati tahapan-tahapan pekerjaan dalam proses produksi sebuah golongan produk untuk merupakan analisa gerak. Sedangkan menghitung waktu sebuah pergerakan pada rangkaian terhadap proses
proses produksi merupakan analisa waktu. Sehingga hasil dari analisa gerak dan analisa waktu didapatkannya waktu standar digunakan untuk menyelesaikan sebuah produk tertentu yang disebut dengan DLH. Setelah menghitung jam kerja langsung setiap golongan produk, barulah dapat dihitung estimasi upah rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu studi kasus. Jadi di PT Jelita Sentosa sedang mempersiapkan sebuah penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2010. Nah, data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkiraan penjualannya. Untuk produk X 30.000 unit, produk Y 50.000 unit, produk Z 20.000 unit. Dan juga ada data mengenai persediaannya. Jadi persediaan awal untuk produk X 6.000 dan persediaan akhir 8.000, produk Y persediaan awal 15.000 unit, persediaan akhir 11.000 unit, dan produk Z persediaan awal ada di 8.000 unit, dan persediaan akhir ada di 10.000 unit. Kemudian diketahui juga standar jam kerja dalam DLH. DLH tadi sudah dijelaskan, yaitu Direct Labor Hours atau jam tenaga kerja langsung. Jadi pada Departemen A untuk produk X2, produk Y2, produk Z2, Departemen B untuk produk X1, produk Y2, dan produk Z1, Departemen C, produk X4, produk Y3, dan produk Z2. Dan juga terdapat upah kerja per jam tenaga kerja langsung, yaitu Departemen A 3.000, Departemen B 5.000, dan juga Departemen C 2.000. Kemudian kita selesaikan. Yang pertama yaitu dihitung dulu kuantitas produksi masing-masing produk pada tahun 2010. Jadi produk X diketahui penjualannya tadi berdasarkan yang sudah diketahui 30.000, produk Y 50.000 dan produk Z 20.000, dan persediaan akhirnya untuk produk X 8.000, produk Y 11.000, dan produk Z 10.000. Kemudian dijumlahkan menjadi yang tersedia ada 38.000, produk Y 61.000, dan produk Z 30.000. Kemudian dikurangi oleh persediaan awal. Untuk produk X 6.000, produk Y 15.000, dan produk Z 8.000. Maka kuantitas produksi pada tahun 2010 untuk produk X 32.000, produk Y 46.000, dan produk Z 22.000. Kemudian kita hitung anggaran jam kerja langsungnya. Jadi tadi sudah diketahui kuantitas produksinya dan juga standar jam kerja langsungnya. Untuk Departemen A, standar jam kerja langsungnya untuk setiap produk adalah 2, jadi tinggal kita kalikan. Untuk produk X 32.000 dikali 2 menjadi 64.000, produk Y 46.000 dikali 2 menjadi 92.000, dan produk Z 22.000 dikali 2 menjadi 44.000, dan totalnya 200.000. Begitupun departemen lainnya, dan didapatkan total jam tenaga kerja langsungnya 656.000. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Jadi setelah kita mendapat jam tenaga kerja langsungnya, yaitu di Departemen A 64.000 untuk produk X, kemudian kan kita juga sudah mengetahui tadi di awal upah untuk Departemen A yaitu 3.000. Kemudian kita kalikan 64.000 dikali 3.000 menjadi 192 juta. Untuk Y tadi 92.000 dikalikan 3.000 menjadi 276 juta, produk Z 44.000 dikali 3.000 menjadi 132 juta, dan kemudian jumlahnya menjadi 600 juta. Begitupun perhitungan untuk departemen-departemen lainnya, yang akhirnya terdapat total biaya yaitu 1.950 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.